Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas ya materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan juga kelompok 3 beserta membahas pertanyaan-pertanyaan muncul diskusi yang ada di forum diskusi. Baik, untuk materi yang pertama ini yang disampaikan oleh kelompok 2 yaitu mengenai sekretaris. Nah, kita mulai dari pengertian sekretaris terlebih dahulu. Ini sudah disampaikan dengan jelas ya oleh kelompok 2 bahwa sekretaris itu adalah staf yang mampu menangani kegiatan korespondensi. Ini ya, mulai dari surat menyurat, penyimpanan dokumen, mengatur rapat, melayani tamu ya, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pimpinan untuk kelancaran tugasnya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis sekretaris ini ada 3 ya. Ini saya mengambil sumber dari buku Laksmi ya, yang judulnya adalah Manajemen Perkantoran Modern. Nanti bisa Anda cek kembali. Jenis-jenis sekretaris dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis sekretaris pribadi. Kalau sekretaris pribadi ini merupakan sekretaris yang bekerja pada perseorangan ya, jadi bukan pada perusahaan. Ini misalnya kalau seperti aktor gitu ya atau aktris, kemudian membutuhkan seorang yang mengatur pekerjaannya. Nah, ini namakan sekretaris atau orang biasanya menyebutnya dengan manajer gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sekretaris organisasi atau eksekutif, yaitu ini merupakan sekretaris yang bekerja dalam perusahaan ya. Jadi sekretarisnya ini merupakan sekretaris profesional seperti itu. Dan pada jenis sekretaris ini, sekretaris organisasi atau eksekutif ini, sekretaris tersebut boleh memiliki anak buah seperti itu ya. Apalagi kalau untuk sekretaris yang menangani perusahaan besar atau direktur utama, biasanya memang memiliki anak buah seperti itu. Kemudian yang ketiga merupakan sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan ini merupakan bagian ya sebetulnya dari sekretaris organisasi. Nah, ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah compliance officer, yaitu memastikan implementasi anggaran dasar perusahaan, peraturan pasar modal, dan juga peraturan pemerintah dalam perusahaan. Kemudian membuat interpretasi yang jelas mengenai penerapan dari peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua itu berkaitan dengan PR ya, Public Relations Officer, yaitu di sini sekretaris ini dituntut untuk mengetahui kapan pimpinannya itu bisa berhubungan atau dihubungi orang lain. Kemudian ketika seorang pemimpin ya atau pimpinan itu menerima telepon, biasanya kan yang menerima pertama itu adalah sekretarisnya. Nanti sekretaris bisa menyaring kapan pimpinan tersebut bisa menerima dan kapan tidak bisa menerima begitu. Kemudian tugas sekretaris sendiri di sini ada tugas rutin dan juga tugas khusus. Kalau tugas rutin ini banyak ya, dan ini merupakan tugas umum seorang sekretaris, baik itu sekretaris pribadi maupun sekretaris lembaga. Yang pertama, membantu memproses menyelesaikan surat, fax, atau telegram, kemudian menerima telepon dan menelepon, menyampaikan pesan kepada pimpinan dan menerima pesan dari luar, kemudian menyusun, menempatkan, dan menemukan arsip dinas pimpinan. Lalu yang keempat, pengaturan dan pemeliharaan alat-alat kantor, kemudian menyusun rencana perjalanan pimpinan, ini termasuk akomodasi dan juga tiketnya ya, kemudian pengaturan dan penggunaan kas kecil, pengaturan jadwal janji pertemuan pimpinan, mencari dan menyusun informasi yang tepat untuk pimpinan, mengajukan kebutuhan perlengkapan kantor, mesin kantor, dan juga perlengkapan kantor lainnya, dan mengatur pertemuan, ya, bisa juga rapat dengan pihak yang terkait. Adapun untuk tugas khusus, ini merupakan tugas-tugas tambahan yang biasanya itu dilakukan secara kondisional ya. Jadi misalnya mengonsep surat perjanjian kerjasama, kemudian menyiapkan rapat dan membuat risalahnya, mengikuti seminar, rapat, pertemuan. Ini kalau misalnya tidak ada yang
datang biasanya mewakili nih ya sekretarisnya, kemudian menyampaikan ucapan selamat, pengiriman kado, hadiah, gitu ya, untuk relasi atau mitra kerja. Kemudian mengurus dokumen bank, asuransi, dan juga pajak, penyusunan jadwal perjalanan, pengaturan keuangan, dan juga persiapan dan juga penyelenggaraan rapat. Kemudian untuk syarat-syarat menjadi sekretaris, dari jasa SLTA itu minimal ya. Artinya kalaupun pendidikan sekretaris yang lebih tinggi, misalnya D1 ataupun D3 itu lebih baik. Kemudian terampil ini ya, bisa melakukan keterampilan dasar. Jadi misalnya mengetik, korespondensi, penguasaan mesin kantor, komputer itu harus menjadi hal penguasaan dasar bagi seorang sekretaris. Kemudian pengetahuan tentang organisasi, manajemen, dan perusahaan niaga. Lalu menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, minimal bahasa Inggris, dan juga memiliki kepribadian yang bagus sebagai seorang sekretaris. Nah, ini kemarin ada pertanyaan ya dari Mbak Yuli berkenaan dengan administrasi perkantoran dan juga tata usaha. Melihat tugas kesekretariatan dan sekretaris tidak jauh berbeda dengan tata usaha dan administrasi perkantoran. Sebenarnya apakah saling berkaitan atau memang hanya sebutan yang berbeda? Nah, ini saya kira ini memang ada kaitannya ya antara sekretaris, kesekretariatan, dan juga administrasi perkantoran. Sekretaris itu kan orangnya ya, Mbak ya. Sekretaris itu orangnya, personnya. Kalau kesekretariatan itu eh, apa atau jenis pekerjaannya ya. Lalu administrasi ini merupakan kegiatan atau teknis kegiatannya. Jadi memang tiga istilah ini ya saling berkaitan gitu. Karena ini merupakan satu bidang pekerjaan. Kemudian materi berikutnya yang disampaikan oleh kelompok 3 berkenaan dengan surat menyurat ya. Kemarin sudah disampaikan dengan sangat jelas dan panjang oleh kelompok 3. Ini saya review sedikit saja ya. Jadi mengenai pengertian dan juga fungsi surat, ini merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Nah, dalam perkembangannya surat ini tidak hanya dalam bentuk tulis ya untuk saat ini ya. Ada juga sekarang karena perkembangan teknologi, surat itu dikirimkan melalui email juga bisa, fax email juga bisa. Jadi tidak harus tertulis dengan bentuk cetak seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya kemarin juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Ini menurut isinya ada 3 jenis ya, ada surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Kalau surat pribadi kan berarti untuk perorangan ya, isinya juga mengenai hal-hal pribadi. Surat niaga ini berkaitan dengan perniagaan, misalnya surat jual beli, kemudian perjanjian atau mungkin ini ya penawaran barang ke perusahaan gitu ya. Kalau surat dinas ini ya berkenaan dengan hal-hal kedinasan, misalnya undangan, surat pengumuman, dan seterusnya. Menurut maksud dan tujuannya ada surat pemberitahuan, permintaan, penawaran, pesanan, keputusan, surat perintah, surat laporan, tagihan, lamaran pekerjaan, panggilan, surat perjanjian ini berkenaan dengan perniagaan ya kebanyakan ya. Kemudian menurut wujudnya ini ada pos, warkat pos, surat bersampul, nota, memo, telegram, dan juga telex. Kemudian menurut banyaknya sasaran ya, ini surat biasa, surat edaran, dan juga surat pengumuman. Kalau berdasarkan keamanan isinya, itu ada surat sangat rahasia, surat terbatas atau disebut juga dengan surat konfidensial, dan juga surat biasa. Kemudian menurut urgensinya, ini ada surat kilat khusus, amat segera, dan surat biasa. Nanti ini ya tugas Anda dalam berkelompok, nanti silahkan Anda pilih dari salah satu jenis surat ini, coba Anda buat seperti itu. Kemudian untuk bentuk surat ada lurus penuh, lurus, setengah lurus, bertekuk resmi Indonesia Lama, resmi Indonesia Baru. Ini saya kira tidak ada masalah ya, ini hanya bentuknya saja. Semuanya bisa dipakai.
Kemudian syarat-syarat surat yang baik, ini bentuknya menarik, tidak terlalu panjang, menggunakan bahasa yang jelas, padat, padat, dan taksim, bersih dan rapi. Nah, berkenaan dengan syarat surat ini kemarin juga ada pertanyaan dari teman Anda ya. Nah, ini juga bagian-bagian surat, tapi surat resmi. Saya kira tidak ada masalah, ini semuanya sudah paham. Bahasanya jelas, lugas, dan juga komunikatif. Nah, ini pertanyaannya kemarin yang muncul dari Mbak Yudi lagi ya, yaitu eh, surat yang baik adalah surat yang ditulis dengan memenuhi kaidah dan syarat-syarat penulisan surat yang baik. Lalu bagaimana dengan surat pribadi? Apakah kalimat tersebut hanya ditujukan untuk surat resmi? Nah, ini betul jawaban yang disampaikan oleh Mas Aziz ya, bahwa semua surat itu memenuhi kaidah, bahkan surat resmi pun juga ada kaidahnya ya, yaitu menggunakan bahasa yang tidak tidak resmi begitu ya. Kemudian kan tetap walaupun surat resmi kan ada sapaannya seperti itu. Jadi berlaku untuk seluruh suratnya. Kemudian untuk tata aliran surat, ini ada aliran surat masuk dan juga aliran surat keluar. Kalau aliran surat masuk itu berarti surat dari luar, dari pihak luar yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi. Alirannya ya penerima surat, kemudian dibuka suratnya, mengelompokkan surat ini berdasarkan jenis-jenis surat yang diterima ya. Kemudian menilai surat. Menilai surat ini melihat ya apakah surat ini perlu dibalas atau perlu ditanggapi atau seperti itu ya. Kemudian mencatat surat-surat penting apakah nanti perlu disampaikan kepada atasan atau hanya diumumkan saja atau perlu hanya disimpan saja begitu. Kemudian menyerahkan surat. Kemudian untuk tata aliran surat keluar, kalau surat keluar itu artinya dari organisasi atau dari perusahaan menuju pihak eksternal ya. Jadi ini mencatat surat keluar berupa surat apa, kemudian penyampaian dikirimkan ini bisa melalui pos, melalui email ataupun telex, telegram juga bisa. Kemudian menyimpan arsip suratnya. Baik, seperti itu ya teman-teman. Untuk tugasnya nanti saya lampirkan di Elena, yaitu silahkan Anda, ini tugas kelompok ya, masing-masing kelompok memilih membuat surat ya, satu saja, silahkan dikumpulkan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.